Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar semuanya? Semoga di pandemi kali ini teman-teman semua selalu diberi kesehatan ya. Nah, untuk saat ini ayo kita sekarang belajar dulu deh, biar nggak mager-mageran terus gitu. Oke, kita kenalan dulu deh. Oke, kali ini kita bakal ngejelasin tentang sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ayo siapa yang tahu banget nih? Kayaknya udah hatam ya sejarah perkembangan teknologi dan informasi serta komunikasi tentunya. Nah, oke, kalau masih lupa-lupa boleh deh kita kenalan dulu sebelum membahas itu semua. Kenalkan, kita dari kelompok 2, ada Feby Nur Amelia, Lucy Ainanisa, Zahra Putri Aulia, Reni Hidayatu Salma. Ada yang kenal nggak nih dari teman-teman semua? Kita lanjut ya. Kayaknya capek deh kenalan mulu. Lanjut, yang pertama itu ada masa prasejarah. Nah, pada awalnya teknologi informasi yang dikembangkan manusia purba pada masa prasejarah ini berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk yang mereka kenal. Nah, mereka menggambarkan informasi yang mereka dapatkan pada dinding-dinding gua. Nah, contohnya adalah lukisan gua nih, tentang berburu dan binatang buruannya. Tentu ya, di situ juga lukisan guanya ada tuh gambar-gambar hewannya serta tangan gitu. Kemudian pada masa prasejarah ini, mereka mulai melakukan pengidentifikasian benda-benda yang ada di lingkungan tempat mereka tinggal dan kemudian mereka lukis pada dinding-dinding gua. Karena memang kemampuan mereka dalam berbahasa hanya berkisar pada bentuk suara, dengusan, dan isyarat tangan sebagai bentuk awal komunikasi mereka pada masa prasejarah ini. Nah, kemudian disusul perkembangan selanjutnya adalah diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti kendang. Kemudian ada trompet. Nah, trompetnya ini dari tanduk binatang loh. Kemudian isyarat yang dimaksud adalah isyarat asap. Seperti itu sebagai alat pemberi peringatan terhadap bahaya. Oke, kita lanjut aja langsung ke masa sejarah. Habis perang pasti langsung ke masa dong ya. Nah, ini pada periode 3000 sebelum Masehi. Bisa dilihat sendiri gambarnya seperti ini. Ini loh untuk pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan simbol-simbol yang berbentuk dari piktograf sebagai huruf. Nah, mungkin teman-teman ada yang ngerti nih huruf-huruf di samping ini nih, di gambar ini. Nah, simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi yang berbeda atau sebutan yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Bentuknya nih seperti ini nih teman-teman. Oke, kita lanjut deh karena aku juga nggak bisa bacanya kayak gimana. Kita lanjut masih dalam masa sejarah tapi pada periode 2900 sebelum Masehi. Nah, ini bisa dilihat gambarnya ini udah mulai mengecil-ngecil ya. Nah, ini nih penggunaan huruf hieroglif pada bangsa Mesir kuno. Hieroglif ini merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Nah, ketika digabungkan menjadi satu akan mempunyai cara pengucapan dan arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Tentu ya, bisa dilihat karena lebih kecil-kecil lagi tulisannya seperti itu. Oke, kita mulai lagi lanjut. Selanjutnya masih di masa sejarah juga teman-teman. Tapi dengan periode yang berbeda tentunya. Ini adalah periode 500 sebelum Masehi. Nah, ini udah lebih canggih lagi teman-teman, bentuknya udah seperti kumpulan kertas yang disusun atau seperti buku seperti itu ya. Nah, ini tuh terbuat dari serat papyrus, digunakan sebagai kertas. Kertas terbuat dari serat pohon papyrus. Aduh, bacanya gimana ya? Papyrus. Oke, nanti teman-teman bisa cari sendiri ya cara bacanya. Nah, ini pohon ini nih tumbuh di sekitar sungai Nil dan menjadi media menulis atau media informasi
yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya digunakan sebagai media informasi. Nah, tentunya ini sudah seperti berbentuk kertas seperti yang tadi saya bilang, karena sebelumnya ini memakai barang-barang yang lebih keras seperti itu, dan ini udah lebih seperti kertas ya. Oke, kita lanjut deh. Masih dalam masa sejarah, tapi dengan periode yang lebih maju lagi tentunya. 105 Masehi, udah bukan sebelum Masehi lagi nih. Nah, bangsa Cina pada di periode ini menemukan kertas loh. Nah, kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem percetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri oleh tinta atau yang kita kenal sekarang dengan sistem cap. Oke, ini udah mulai canggih nih ya, dicap gitu. Dan kita lanjut lagi nih, sekarang adalah masa modern. Pasti penasaran banget kan teman-teman. Nah, ini kita membahas dari tahun 1455, di mana mesin cetak yang menggunakan plat huruf terbuat dari besi yang dapat diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu dikembangkan untuk yang pertama kalinya oleh Johann Gutenberg. Nah, oke, di sini udah mulai ada nih mesin cetaknya. Udah nggak nulis-nulis lagi, walaupun itu masih dilakukan ya, tapi ini pada masa modern ini mesin cetak telah ada. Lanjut, pasti tentunya masih di masa modern ya, pasti dengan tahun yang berbeda, yakni tahun 1830, di mana Augusta Lady Byron menulis program komputer yang pertama di dunia bekerja sama dengan Charles Babbage. Gimana ya bacanya? Teman-teman bisa nyari sendiri deh, aku juga bingung bacanya gimana. Nah, ini menggunakan mesin analitikalnya. Alat tersebut didesain mampu memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran dalam sebuah kata. Mesin ini dikenal sebagai bentuk komputer digital yang pertama, walaupun cara kerjanya lebih bersifat mekanis daripada bersifat digital. Nah, kemudian 19 tahun sebelum komputer digital pertama, ENIAC D1 dibentuk. Nah, ini teman-teman bisa lihat gambarnya sendiri ya. Ini mesin analitikalnya seperti ini, sebenarnya masih terlihat bagaimana ya? Dibilang terlihat agak kuno lah ya, tapi sebenarnya ini udah masuk ke masa modern. Oke deh, biar nggak penasaran lagi nih teman-teman. Oke, kita lanjut ke tahun 1837. Nah, Samuel Morse menggambarkan telegraf dan bahasa kode Morse bersama Sir William Cooke dan Sir Charles Watson, yang dikirim secara elektronik antara dua tempat yang berjauhan melalui kabel yang menghubungkan kedua tempat tersebut. Pengiriman, aku salah mulu nih ya, dan penerimaan informasi ini mampu dikirim dan diterima pada saat yang hampir bersamaan waktunya. Penemuan ini memungkinkan informasi dapat diterima dan digunakan secara luas oleh masyarakat tanpa dirintangi oleh jarak dan waktu. Oke, ini di telegraf ini udah seperti email sebenarnya ya, seperti itu. Oke, kita lanjut deh. Oke, dari telegraf ini pasti teman-teman udah tahu semuanya ya. Nah, pada tahun 1861, gambar bergerak yang diproyeksikan ke dalam sebuah layar pertama kali digunakan sebagai cikal bakal film. Sekarang pada zaman dulu, proyektor ini berkembang dengan sebutan layar tancap. Oke, jadi layar tancap, ingat-ingat nih teman-teman, layar tancap itu adanya dari 1861 nih teman-teman. Kemudian kita lanjut ke 1876, di mana di sini udah ada nih sistem atau dikenal dengan penulisan desimal. Jadi di sini udah ada nih penulisan desimal seperti apa. Itu ditandai dengan tokoh Melville Dewey. Nah, teman-teman bisa cari sendiri deh ya. Oke, kita lanjut di tahun 1877 nih teman-teman. Ini pasti teman-teman nggak asing deh pokoknya sama yang namanya Alexander Graham Bell. Nah,
Alexander Graham Bell ini adalah orang yang pertama menciptakan dan mengembangkan telepon yang digunakan pertama kali secara umum. Kemudian fotografi dengan kecepatan tinggi ditemukan oleh Edward Maple. Jadi pada tahun yang sama dari telepon kemudian dijadikan fotografi. Jadi ini sebenarnya adalah sambungan dari telegraf ya. Jadi dari telegraf kemudian dikembangkan jadi telepon dan di saat tahun yang sama juga ada lagi yaitu fotografi. Oke, kita lanjut deh ke tahun 1899. Di mana pada tahun ini dipergunakan sistem penyimpanan dalam tape atau pita magnetis yang pertama, tetapi pada masa ini penyimpanan masih bersifat analog, belum digital seperti masa sekarang. Jadi ada sistem penyimpanan yaitu bersifatnya seperti pita magnetis ya yang pertama kali ya. Itu deh pokoknya. Kita nggak ada gambarnya, mungkin teman-teman bisa cari sendiri. Oke, kita lanjut ke tahun 1923 yakni Zephyr Kane menciptakan tabung TV yang pertama. Nah, teman-teman ini kalau misalnya pada bingung kapan sih pertama kali ada tabung TV, nah teman-teman bisa ingat pada tahun 1923. Nah, selanjutnya kita lanjut ke 1940 di mana pada tahun ini mulai nih pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi pada masa Perang Dunia Kedua yang digunakan untuk kepentingan pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen militer yang disimpan dalam bentuk magnetic tape. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih magnetic tape ini. Nah, itu ada nih bapak-bapak di sini nih. Nah, ini loh yang mengembangkan pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen militer menggunakan bentuk magnetic tape. Nah, buat teman-teman yang bingung magnetic tape gimana sih? Ini loh yang kayak roll ini loh. Ini nih yang dipegang bapak-bapak ini. Oke, udah tahu kan sekarang teman-teman, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut masih di masa modern dengan tahun yang berbeda tentunya. Nah, ini pada tahun 1945, Vannevar Bush mengembangkan sistem pengkodean menggunakan hypertext. Pada masa ini, penggunaan hypertext sudah berkembang seiring dengan perkembangan desain website yang saat ini berkembang. Nah, dari sini nih udah mulai ada nih pengkodean seperti website ya, seperti cuma masih ya seperti inilah yang bapak ini pegang, masih bersifat seperti manual sedikit ya. Kemudian pada tahun 1946, maksudnya 1946. Pada masa kurun waktu ini, berarti jaraknya setahun nih teman-teman, komputer digital pertama di dunia dinamai ENIAC 1 telah dikembangkan walaupun belum begitu banyak pemakai, tapi teknologi komputer sudah digunakan instansi-instansi tertentu. Nah, jadi itu kayak gitu teman-teman. Jadi dari mesin ketik tuh kayak mesin-mesin ketik jadi komputer ya. Oke, pada tahun 1957 nih, Jan Horney mengembangkan transistor planar. Oke, planar atau planar teman-teman bisa cari sendiri ya. Oke, teknologi ini memungkinkan pengembangan jutaan bahkan miliaran transistor dimasukkan ke dalam sebuah keping kecil kristal silikon. Kemudian USSR, nah kenapa namanya USSR? Karena di Rusia pada saat itu meluncurkan Sputnik sebagai satelit bumi buatan pertama yang bertugas sebagai mata-mata. Sebagai balasannya, Amerika membentuk Advanced Research Project Agency atau yang disebut dengan ARPA di bawah kewenangan Departemen Pertahanan Amerika untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam bidang militer. Nah, jadi ini bentuknya kayak chips yang mendukung satelit pertama di dunia. Ketinggalan nih tulisannya. Oke, kita lanjut ya. Masih di masa modern, tapi ini di tahun 1972. Nah, pada masa ini Ray Tomlinson menciptakan program email pertama yang digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh menggunakan teks email dapat dikatakan sebagai surat elektronik. Jadi kalau teman-teman lupa nih, kapan nih surat elektronik ini pertama muncul atau ada? Nah, ini teman-teman bisa ingat 1972 oleh Ray Tomlinson. Oke, selanjutnya
ini udah makin menuju ke zaman sekarang nih, 1973 sampai 1990 nih. Istilah internet diperkenalkan dalam sebuah paper mengenai TCP garing IP. Kemudian dilakukan pengembangan sebuah protokol jaringan yang kemudian dikenal dengan nama TCP atau IP yang dikembangkan oleh grup dari ARPA. Nah, pada tahun 1981, National Science Foundation mengembangkan backbone yang disebut CSNET gitu ya, dengan kapasitas 56 untuk setiap institusi dalam pemerintahan. Kemudian pada tahun 1986, IETF mengembangkan sebuah server yang berfungsi sebagai alat koordinasi diantaranya ARPANET, DDN, dan Internet Gateway. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya dari teks email atau surat elektronik kemudian menjadi sebuah internet yang bisa diakses oleh siapa. Oke, kita lanjut ke masa modern tahun 1991 sampai sekarang. Ini teman-teman bisa lihat gambarnya udah anak-anak ABG main HP ya, pasti udah langsung kebayang, oh ya udah zaman sekarang nih. Oke, pada tahun 1991 nih, sistem bisnis dalam bidang IT pertama kali terjadi ketika CRN dalam menanggulangi biaya operasionalnya memungut bayaran dari para anggotanya. Pada tahun 1992 membentuk komunitas internet, kemudian diperkenalkan istilah World Wide Web atau yang kita kenali WWW ya. Jadi pada tahun 1993 NSF membentuk NIC untuk menyediakan jasa pelayanan internet menyangkut direktori dan penyimpanan data serta database oleh AT&T. Jasa registrasi oleh Network Solution Inc. dan jasa informasi oleh General Atomic atau CERF-net. Aduh susah ya ngomongnya ya, lidah-lidah Indonesia. Nah, kemudian kita lanjut pada tahun 1994, pertumbuhan internet itu melaju dengan sangat cepat dan mulai merambah ke dalam segala kehidupan manusia dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Nah, kita tahu sendiri ya, jadi pada tahun 1994 ini internet udah bisa nih diakses oleh siapapun, bahkan hampir semua orang mengakses internet dan tidak bisa lepas dari internet itu sendiri. Kemudian dilanjut dari tahun 1995, perusahaan umum memulai diperkenankan menjadi provider dengan membeli jaringan di backbone. Nah, langkah ini memulai pengembangan teknologi informasi khususnya internet dan penelitian untuk mengembangkan sistem dan alat yang lebih canggih. Nah, bisa dilihat nih dari teman-teman semua jadi makin kesini nih semua jadi bisa mengakses internet dengan mudah, bahkan kita dituntut untuk terlibat dalam internet itu gitu. Kita harus mengakses gitu. Jadi kadang ada keterlibatan diri kita untuk internet gitu dan keterlibatan internet untuk kita gitu kan. Nah, teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf ini detailnya belum dihapus ya ampun. Ini siapa sih yang edit PPT? Oke teman-teman, gitu aja. Semoga ini memberi pengetahuan teman-teman juga, menambah ya. Pasti teman-teman udah ada nih sekilas yang tahu. Itu aja. Sekali lagi jangan lupa di like video ini dan di share kalau emang kalian mengira ini adalah hal yang informatif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.